Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Olivia dengan NPM 24782069. Saya di sini akan membuat tugas video hands-on mata kuliah analisis data. Nah, di sini kita ada tujuannya untuk mengomunikasikan hasil eksplorasi data secara profesional melalui video. Langkahnya itu rekam video berisi penjelasan dari tahap 1 hingga tahap 6. Setiap visualisasi harus disertai penjelasan verbal. Kemudian upload hasil video ke playlist YouTube dan link playlist di LMS. Kemudian upload hasil Google Colab dan laporan di LMS. Baik, kita akan menjelaskan dari tahap 1 dulu. Nah, kita langsung saja langsung buka di Google Colab-nya. Nah, tahap 1 ini pengenalan dan persiapan. Tujuannya untuk menyiapkan dataset dan mengenali struktur data sebelum dilakukan eksplorasi visual. Yang pertama, kita sudah membuka Google Colab dan membuat notebook praktikum 7 dengan nama dan NPM. Nggak bisa. Kemudian import pustaka, Pandas, Seaborn, Matplotlib, dan juga Plotly. Di sini Pandas itu untuk mengelola data, Matplotlib itu dan Seaborn untuk visualisasi statis, serta Plotly ini untuk visualisasi interaktif. Ini untuk terus unggah dataset telco customer churn. Di sini sudah mengunggah atau memuat dataset telco customer churn. Terus diperintahkan untuk menampilkan 5 baris pertama dan periksa tipe data serta nilai kosong. Di sini sudah ditampilkan 5 baris pertama. 5 baris pertama ini dataset berisi informasi pelanggan layanan telekomunikasi yang diidentifikasi melalui kolom customer ID yang unik untuk setiap pelanggan. Ini. Kemudian terdapat variabel demografis seperti gender dan senior citizen yang dapat membantu analisis perilaku pelanggan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Lalu variabel partner dan dependence menunjukkan status keluarga pelanggan yang bisa menjadi faktor dalam keputusan mereka untuk berhenti berlangganan atau churn. Kolom tenure menunjukkan lama berlangganan dalam satuan bulan. Data contoh memperlihatkan adanya variasi besar dari pelanggan baru, yaitu tenure 1-2 bulan sampai pelanggan lama tenure 45 bulan. Kolom phone service menunjukkan apakah pelanggan menggunakan layanan telepon, yang bisa menjadi salah satu faktor dalam biaya layanan dan kemungkinan churn. Di sini kemudian periksa tipe data dan nilai kosong. Nah, ini adalah untuk tipe data dan kita akan periksa tipe data serta nilai kosong. Di sini sudah ada kolom dengan tipe data.
yang itu ada customer ID dengan tipe datanya objek, ada gender dengan tipe datanya objek, senior citizen dengan tipe data integer 64, ada partner dengan tipe data objek, ada dependents dengan tipe data objek, lalu ada tenor dengan tipe data integer 64, ada phone service dengan tipe data objek, lalu multiple lines ada tipe datanya objek, internet service objek, online security objek, online backup itu tipe datanya objek, device protection tipe datanya objek, tech support itu tipe datanya objek, streaming TV tipe datanya objek, streaming movie tipe datanya objek, contract itu tipe datanya objek, paper billings itu objek, payment methods itu objek, lalu ada monthly charge itu float 64, lalu ada total charge itu objek, lalu churn itu objek. Nah, di sini itu kolom total charge yang seharusnya angka atau numerik di sini itu teridentifikasi sebagai float 64. Terdaftar sebagai objek. Ini mengidentifikasikan adanya data yang tidak valid. Kemungkinan spasi kosong. Di dalam total charge ini harus kita tanganin di tahap 2 nanti. Kemudian di sini catat variabel penting seperti tenor, monthly charge, total charge, contract dan juga churn. Nah, di sini sudah ada catatannya dari sini. Dataset ini berisi 21 kolom dengan kombinasi variabel numerik maupun kategorikal yang menggambarkan profil pelanggan serta layanan yang digunakan. Informasi pelanggan mencakup identitas dasar seperti customer ID, gender, dan status senior citizen. Terdapat variabel terkait kondisi rumah tangga seperti partner dan dependents yang dapat berpengaruh pada keputusan pelanggan untuk tetap berlangganan. Variabel tenor menunjukkan lama berlangganan setiap pelanggan dengan nilai yang bervariasi antara pelanggan baru dengan pelanggan lama. Variabel layanan yang tersedia cukup beragam seperti phone service, internet service, device protection, tech support, streaming TV, dan streaming movies. Sehingga analisis dapat dilakukan berdasarkan kombinasi layanan yang dipakai. Kemudian ada kolom contract, paperless billing, dan payment method menggambarkan pola pembayaran serta durasi kontrak yang menjadi faktor penting dalam referensi pelanggan. Kemudian terdapat informasi finansial seperti monthly charge dan total charge yang berpotensi berkorelasi dengan tingkat churn. Variable target churn sudah terlihat dengan nilai kategori yes or no. Yang ini sehingga dataset ini siap digunakan untuk eksplorasi hubungan dengan variabel lainnya. Kemudian kita ke tahap 2. Di tahap 2 ini kita akan pembersihan dan penyiapan data. Tujuannya untuk memastikan data dalam kondisi bersih, lengkap, dan siap divisualisasikan. Di sini ada identifikasi nilai kosong dan isi atau hapus sesuai konteks. Kita lihat dulu di sini. Nih, di sini ada identifikasi masalahnya. Nah, di sini ditemukan terdapat 11. Di sini kita akan memeriksa nilai kosong, lalu di sini ditemukan 11 nilai kosong, kemudian kita akan memverifikasi. Nah, setelah dilihat datanya, ternyata total charge itu memiliki 11 nilai kosong. Nah, ini 11 nilai kosong.
Kemudian ini data setelah pembersihan. Nah, jadi nilai kosong di total charge itu karena nilainya hanya 11, jadi saya penanganannya dengan cara dihapus. Kemudian identifikasi nilai kosong atau hapus sesuai konteks. Pada pengecekan awal, data terlihat bersih tanpa nilai kosong, namun masalah sebenarnya tersembunyi. Kolom total charge berisi spasi untuk pelanggan baru yang membuatnya terbaca sebagai teks. Saat kita paksa konversi total charge menjadi numerik atau angka di tahap 2, spasi tersebut diubah menjadi 11 nilai kosong. Di sini tindakannya adalah karena jumlahnya sangat sedikit, 11 dari 7032 baris, tindakan yang diambil adalah menghapus 11 baris tersebut menggunakan df drop-nya. Kemudian pastikan tipe data setiap kolom sudah sesuai numerik atau kategorikal. Kolom total charge memiliki data tipe data objek, padahal masalah seharusnya numerik. Tindakannya adalah kita memperbaiki ini dengan mengonversi kolom tersebut menjadi float angka desimal menggunakan pivot to numerik. Hasilnya adalah setelah tahap 2, semua kolom numerik seperti tenor, monthly charge, total charge itu sudah memiliki tipe data yang sesuai. Kemudian hapus baris duplikat bila ada. Dalam kasus dataset telco ini, kolom customer ID berfungsi sebagai pengidentifikasi unik. Setelah diperiksa misalnya dengan df duplicate sum, itu tidak ditemukan adanya baris duplikat di seluruh dataset. Tindakannya tidak ada baris yang perlu dihapus karena duplikasi. Kemudian ubah nilai kategori agar seragam. Langkah ini tidak dilakukan di tahap 2 karena untuk visualisasi di tahap 3 dan tahap 4 menggunakan label teks jauh lebih jelas dan mudah dibaca pada legenda grafik. Perubahan ini baru nanti kita akan lakukan di tahap 5, tepat sebelum membuat heatmap korelasi karena heatmap hanya bisa memproses angka 1 sampai atau 0. Simpan dataset bersih sebagai dasar visualisasi. Setelah kita mengonversi total charge dan menghapus 11 baris kosong, data frame DF yang tersisa adalah dataset bersih. Kita semua visualisasi dan analisis di tahap 3, 4, 5, dan 6 dilakukan menggunakan data frame DF yang sudah bersih ini. Jadi ini datanya sudah dibersihkan dengan cara menghapus tadi. Kemudian di tahap 3 itu visualisasi univariate atau distribusi dan outlier. Tujuan mengetahui karakteristik masing-masing variabel dan mendeteksi adanya outlier. Jenis visualisasi yang digunakan itu ada histogram untuk distribusi data numerik, box plot untuk mendeteksi outlier, ada count plot atau bar chart itu untuk distribusi data kategorikal. Di sini kita langkahnya akan membuat histogram untuk variabel numerik, ini langkahnya. Kemudian monthly charge, tenor, dan total charge. Terus amati bentuk distribusinya, normal, miring ke kanan atau kiri atau tidak beraturan. Kemudian buat box plot untuk mendeteksi outlier pada monthly charge dan total charge. Lalu identifikasi nilai ekstrem yang jauh dari rentang data utama. Kemudian buat count plot atau bar chart untuk variabel kategorikal. Distribusi chart yes atau no, atau distribusi kontrak bulanan 1 tahun dan 2 tahun. Kita lihat dulu grafiknya. Nah, di sini sudah ada grafik histogram. Itu grafik histogram ini untuk distribusi data numerik. Kemudian di sini ada tugas penjelasan, jelaskan apa yang ditunjukkan oleh setiap grafik.
Di sini di histogram distribusi monthly charts itu grafik ini menunjukkan distribusi bimodal. Terdapat satu kelompok besar pelanggan dengan biaya rendah sekitar 20 USD dan satu kelompok besar lainnya dengan biaya tinggi yaitu 700 sampai 100 USD. Ini menunjukkan tidak ada biaya rata-rata yang tunggal, melainkan dua segmen harga yang berbeda. Kemungkinan paket internet dasar versus fiber. Kemudian yang box plot mendeteksi outlier. Bukan, kita masih yang histogram dulu. Yang kedua yaitu untuk histogram tenure atau lama berlangganan. Grafik ini juga menunjukkan distribusi bimodal. Terdapat lonjakan besar pada pelanggan baru tenur kurang dari 5 bulan dan lonjakan besar pada pelanggan yang sangat setia tenur lebih dari 70 bulan dengan jumlah yang lebih sedikit diantaranya. Kemudian yang ketiga ada histogram total charge atau total tagihan. Grafik ini menunjukkan distribusi miring ke kanan. Sebagian besar pelanggan memiliki total tagihan yang relatif rendah karena mereka masih pelanggan baru dan hanya sedikit pelanggan lama yang memiliki total tagihan kumulatif yang sangat tinggi. Lalu di sini ada selanjutnya ada grafik box plot untuk mendeteksi outlier. Kedua box plot menunjukkan bahwa tidak terdapat outlier yang signifikan secara statistik. Tidak ada titik yang berada jauh di luar kumis atau whisker plot, yang berarti sebenarnya data biaya wajar dan tidak ada nilai ekstrem yang aneh atau salah input. Kemudian di sini ada count plot atau bar chart untuk distribusi data kategorikal. Yang di sini ada count plot chart. Itu grafik ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan distribusi yang jelas. Jumlah pelanggan yang atau tidak churn atau setia jauh lebih banyak daripada jumlah pelanggan yang yes, churn atau berhenti. Ini adalah temuan penting untuk analisis selanjutnya. Kemudian di sini ada count plot untuk kontrak atau distribusi kontrak. Grafik ini menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan, hampir 4.000, menggunakan kontrak month to month. Yang lebih banyak yang ini, lebih tinggi nilainya. Tipe kontrak 1 year dan 2 year itu memiliki jumlah pelanggan yang jauh lebih sedikit daripada month to month. Terus ini ada yang selanjutnya dipertanyaan tugas penjelasan yang selanjutnya itu sebutkan apakah terdapat outlier, ketidakseimbangan distribusi atau pola khusus. Di sini yang pertama ada outlier. Berdasarkan box plot, tidak terdapat outlier yang signifikan. Tidak ada titik yang jauh di luar kumis atau whisker. Kemudian ketidakseimbangan distribusi. Di sini terdapat ketidakseimbangan atau imbalance yang jelas pada charts. Jumlah no jauh lebih banyak daripada yes, dan pada kontrak jumlah month to month jauh lebih banyak daripada kontrak yang lainnya. Kemudian pola khusus. Di sini terdapat pola khusus, yaitu pola bimodal, dua puncak pada monthly charts dan tenor yang menunjukkan adanya dua segmen pelanggan yang berbeda. Kemudian tulis 2 atau sampai 3 kalimat interpretasi di bawah setiap grafik. Yang pertama adalah yang histogram. Grafik monthly charts menunjukkan pola bimodal, mengindikasikan
klasifikasi ada 2 segmen harga pelanggan yang berbeda. Satu kelompok membayar biaya rendah dan satu kelompok membayar biaya tinggi. Interpretasi tenor. Distribusi tenor juga bimodal, menunjukkan penumpukan pelanggan baru yang berisiko churn dan penumpukan pelanggan yang sangat setia atau tenor tinggi yang cenderung bertahan. Relatif sedikit pelanggan yang berada di tengah itu 1-5 tahun. Interpretasi churn itu grafik churn menunjukkan ketidakseimbangan data yang jelas. Mayoritas pelanggan sekitar 74% setia, sementara minoritas sekitar 26% berhenti berlangganan, yang menjadi fokus analisis kita sekarang. Terus interpretasi kontrak. Distribusi kontrak sangat miring ke month to month. Ini menunjukkan sebagian besar pelanggan tidak memiliki ikatan kontrak jangka panjang yang bisa menjadi faktor risiko utama penyebab churn. Kemudian di sini ada tahap 4, kita akan visualisasi bivariate. Hubungan dua variabel tujuannya untuk mengeksplorasi hubungan antara dua variabel untuk menemukan pola perilaku pelanggan. Kemudian kita di sini kita akan membuat scatter plot ya untuk hubungan dua variabel murid, lalu box plot ini scatter plotnya, lalu box plot itu perbandingan nilai antar kategori, lalu bar chart itu untuk proporsi antar kategori dan target. Di sini langkah kegiatannya, yang pertama buat scatter plot antara tenor dan monthly charts dengan warna berdasarkan chart. Nah, di sini ada chart yang biru itu no, sedangkan yang oranye itu yes. Ini sudah membuat chart, kemudian kita kita akan menjelaskan dari grafik ini dulu. Grafik ini menunjukkan pola yang sangat jelas. Titik-titik pelanggan yang churn cenderung mengelompok di area kiri di atas plot yang ini. Ini berarti pelanggan dengan tenor rendah dan monthly charge tinggi adalah kelompok yang paling mungkin untuk churn. Jadi dia kebanyakan yang no. Kemudian yang box plot yang ini kita akan menjelaskan dahulu. Grafik ini membandingkan sebaran biaya bulanan untuk tiap tipe kontrak. Terlihat bahwa pelanggan month to month memiliki rentang biaya yang paling beragam. Pelanggan 1 year dan 2 year memiliki distribusi biaya yang sangat mirip, meskipun pelanggan 2 year cenderung memiliki median biaya yang sedikit lebih tinggi. Kemudian di sini ada bar chart untuk proporsi antar kategori dan target. Grafik ini menunjukkan bahwa pelanggan dengan kontrak month to month bulanan memiliki tingkat churn yang sangat tinggi jika dibandingkan dengan jumlah pelanggan no pada kontrak yang sama. Sebaliknya, pelanggan 1 year dan 2 year sangat setia. Tingkat churn yes sampai tidak terlihat. Kemudian di sini ada ini terjelaskan pola hubungan yang terlihat antar variabel tadi ini. Sudah yang grafiknya. Kemudian apakah variabel tertentu misalnya kontrak bulanan lebih banyak dikaitkan dengan churn? Iya, kontrak atau tipe kontrak adalah variabel yang paling jelas dan paling kuat terkait dengan churn. Pelanggan dengan kontrak month to month secara signifikan jauh lebih mungkin untuk churn dibandingkan tipe kontrak lainnya.
Di sini selanjutnya ada berikan interpretasi singkat 3-4 kalimat setelah setiap grafik. Pertama adalah yang scatter plot. Nah, yang ini. Scatter plot ini menunjukkan bahwa pelanggan yang churn, yang orange, terkonsentrasi di area kiri atas. Ini berarti pelanggan baru yang memiliki tenur rendah, membayar biaya bulanan tinggi, monthly charge tinggi, memiliki risiko churn paling besar. Pelanggan setia yang biru itu tersebar di semua area, tetapi mendominasi di tenur tinggi di kanan. Kemudian interpretasi box plot, kontrak versus monthly charge. Grafik ini menunjukkan bahwa pelanggan month-to-month memiliki rentang biaya yang paling beragam, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Temuan ini sudah sesuai contoh mengidentifikasikan bahwa fleksibilitas kontrak bulanan datang dengan variasi biaya yang lebar, dan ketika biaya itu tinggi, risiko churn juga meningkat. Kemudian interpretasi group bar chart. Grafik ini adalah temuan kunci. Pelanggan month-to-month memiliki tingkat churn yang sangat tinggi secara proporsional. Sebaliknya, pelanggan yang berkomitmen pada kontrak 1 year atau 2 year hampir dijamin tidak akan churn, menunjukkan bahwa ikatan kontrak adalah faktor retensi terkuat. Kemudian di sini ada tahap 6, yaitu visualisasi multivariate hubungan banyak variabel. Tujuannya untuk menganalisis keterkaitan antara beberapa variabel sekaligus dan menemukan korelasi yang signifikan. Kita akan melihat dulu. Di sini jenis visualisasi yang digunakan yaitu heat map atau korelasi untuk hubungan antara variabel numerik. Lalu ada pair plot untuk kombinasi hubungan antar banyak variabel. Di sini sudah membuat heat map, kita lalu memilih kolom numerik utama, lalu kita akan menghitung matriks korelasi, kemudian kita akan visualisasikan heat map. Selanjutnya kita akan membuat pair plot. Nah, ini hasilnya yang heat map. Jelaskan hasil dari heat map. Variabel mana yang berkorelasi dengan churn? Heat map menunjukkan korelasi antara variabel numerik. Secara churn diubah menjadi churn numerik 1/0. Variabel yang paling berkorelasi dengan churn adalah yang pertama itu tenor. Korelasinya min 0,35. Korelasi negatif sedang. Artinya semakin lama pelanggan berlangganan, semakin kecil kemungkinan dia untuk churn. Kemudian yang kedua ada monthly charge. Korelasinya plus 0,19. Korelasi positif lemah. Artinya semakin tinggi biaya bulanan, semakin besar kemungkinan dia untuk churn. Nah, di sini sudah ada visualisasinya. Saya akan menjelaskan untuk visualisasinya. Jelaskan secara singkat. Heat map mengkonfirmasi temuan sebelumnya secara matematis. Tenor memiliki korelasi negatif min 0,35 yang kuat dengan churn. Sementara monthly charge itu memiliki korelasi positif plus 0,19. Ini membuktikan bahwa pelanggan lama cenderung setia dan pelanggan dengan tagihan tinggi cenderung pergi. Lalu di sini ada interpretasikan pola pada pair plot. Apakah kelompok pelanggan churn memiliki ciri visual yang lebih jelas? Yang jelas, berarti yang ini pair plot. Ya, sangat jelas pola pada pair plot, khususnya pada scatter plot yang membandingkan tenor dan monthly charge menunjukkan bahwa kelompok pelanggan churn memiliki ciri visual yang sangat spesifik.
Mereka terkonsentrasi di area tenor rendah dan monthly charge tinggi. Ini adalah pola yang paling menonjol dari keseluruhan pair plot. Saya akan menjelaskan visualisasi ini. Pair plot memperkuat temuan ini secara visual, membuktikan bahwa pelanggan churn bukanlah kelompok acak, melainkan segmen spesifik yang terkonsentrasi di area pelanggan baru dengan biaya bulanan tinggi. Tuliskan ringkasan interpretasi 2-3 kalimat di bawah grafik. Tadi saya sudah menjelaskan ringkasan interpretasinya. Sekarang kita ada di tahap 6, yaitu visualisasi interaktif. Tujuannya untuk menjelajahi data secara dinamis untuk menemukan insight tambahan melalui visualisasi interaktif. Nah, ini kita akan buat jenis visualisasi yang digunakan, yaitu di sini ada interactive scatter plot, di sini sudah. Lalu yang kedua ada interactive bar chart, Plotly yang ini. Kemudian yang ketiga ada phase histogram ini. Yang pertama, buat scatter plot interaktif antara tenor dan monthly charge. Gunakan warna untuk churn dan fitur hover untuk melihat detail pelanggan. Di sini ada. Nah, buat interaktif bar chart yang menampilkan proporsi churn berdasarkan kontrak. Berarti yang selanjutnya ini. Proporsi churn berdasarkan kontrak. Lalu membuat phased histogram yang ini. Yang ini phased histogram untuk membandingkan sebaran biaya bulanan antar jenis internet service. Kemudian di sini ada tugas penjelasan bagaimana grafik interaktif memahami pola data. Kita akan menjelaskan visualisasinya terlebih dahulu. Yang pertama itu yang interaktif scatter plot. Grafik ini memetakan semua pelanggan sebagai titik berdasarkan tenor berlangganan sumbu X dan monthly charge biaya bulanan pada sumbu Y. Titik diwarnai berdasarkan status churn mereka. Yang yes itu yang merah dan no yang biru tua. Pelanggan yang churn atau yes dengan jelas terkonsentrasi di area kiri atas yang mewakili pelanggan baru. Tenor rendah dengan biaya bulanan yang tinggi, monthly charge yang tinggi. Kemudian yang interaktif bar chart yang menampilkan proporsi churn berdasarkan kontrak. Grafik ini menunjukkan proporsi atau rata-rata churn untuk setiap tipe kontrak. Sumbu Y, rata-rata churn berkisar dari 0,00% hingga 0,45 atau 45%. Kontrak non-cuman memiliki tingkat churn yang sangat tinggi mencapai 42,7% atau 0,427. Kontrak 1 year memiliki tingkat churn yang jauh lebih rendah, yaitu 11,3% atau 0,113. Kontrak 2 year adalah yang paling aman dengan tingkat churn hanya 2,8% atau 0,028. Lalu selanjutnya di sini ada phase histogram untuk membandingkan sebaran biaya bulanan antar jenis internet service. Ini adalah histogram monthly charge yang dipisah berdasarkan internet service, DSL, fiber optic atau no. Setiap batang diwarnai berdasarkan proporsi churn. Yang merah atau orange ini yes dan biru tua itu no. DSL itu biaya terkonsentrasi di tengah 40-90 USD dengan tingkat churn yes yang moderat. Fiber optic biaya terkonsentrasi di rentang mahal 70-120 USD. Yang paling krusial itu ada tumpukan warna orange atau merah yang sangat dominan di kelompok ini.
No, biaya yang sangat murah, sekitar 20 USD dan tingkat churn sangat rendah. Di sini jelaskan bagaimana grafik interaktif membantu memahami pola data. Grafik interaktif sangat membantu karena memungkinkan kita melakukan hover pada titik data atau bar chart untuk melihat nilai pastinya. Misalnya customer ID di scatter plot atau presentasi pasti di bar chart. Kita juga melakukan zoom ke area tertentu, misalnya nge-zoom area pelanggan baru di scatter plot untuk analisis yang lebih mendalam yang tidak bisa dilakukan pada gambar statis. Kemudian sebutkan insight baru yang muncul dari hasil interaktif, misalnya pelanggan fiber optik memiliki biaya tinggi dan tingkat churn paling besar. Insight baru yang paling kuat muncul dari facet histogram. Pelanggan fiber optik memiliki biaya tinggi dan tingkat churn paling besar. Grafik ini memecah distribusi monthly chart dan menunjukkan dengan jelas bahwa segmen fiber optik tidak hanya membayar paling mahal yang terkonsentrasi di 70-120 USD, tetapi juga memiliki proporsi churn yang warna orange tertinggi di antara layanan internet. Kemudian tambahkan 1-2 kalimat refleksi. Visualisasi interaktif ini memudahkan analisis segmen pelanggan berdasarkan kontrak dan layanan. Visualisasi interaktif ini memudahkan analisis segmen pelanggan berdasarkan kontrak dan layanan. Kita bisa dengan cepat mengidentifikasi bahwa pelanggan month-to-month dengan layanan fiber optik adalah segmen paling berisiko. Sini ada tahap 7, yaitu interpretasi dan penarikan insight. Tujuannya menarik kesimpulan umum dari seluruh hasil eksplorasi dan visualisasi. Langkahnya, tinjau seluruh grafik yang dibuat. Kemudian kita akan menjawab pertanyaannya, faktor apa yang paling memengaruhi churn? Yang pertama itu ada faktornya, yaitu tipe kontrak. Menjadi pelanggan month-to-month adalah prediktor churn terkuat. Kemudian ada yang kedua adalah lama berlangganan atau tenure. Menjadi pelanggan baru, tenure rendah adalah faktor risiko terbesar kedua. Yang ketiga adalah layanan internet atau internet service. Ini menggunakan fiber optik yang berkorelasi dengan monthly charge tinggi adalah faktor risiko besar ketiga. Kemudian apakah terdapat kelompok pelanggan dengan risiko tinggi churn? Iya, terdapat pelanggan dengan risiko tinggi churn. Profil pelanggan dengan risiko churn tertinggi adalah pelanggan baru yang tenurnya kurang dari 10 bulan, yang memiliki kontrak month to month atau bulanan, dan menggunakan layanan fiber optik yang biayanya mahal. Kemudian apa strategi yang mungkin diambil perusahaan untuk mengurangi churn? Yang pertama itu strategi retensi kontrak. Menawarkan intensif diskon atau bonus layanan bagi pelanggan month to month agar mereka mau beralih atau upgrade ke kontrak 1 year. Ini terbukti paling efektif untuk mengunci loyalitas. Yang kedua adalah tinjau layanan fiber optik. Selidiki mengapa pelanggan fiber optik churn. Jika karena harga, tawarkan bundling. Jika karena kualitas layanan atau sering putus, segera perbaiki infrastruktur teknis. Kemudian yang ketiga ada program loyalitas pelanggan baru. Buat program onboarding khusus atau berikan diskon pada 6 bulan pertama untuk membantu pelanggan melewati masa kritis churn atau tenure rendah. Susun ringkasan hasil eksplorasi dalam bentuk narasi 1 halaman. Ini sudah saya susun di laporan praktik, tapi saya jelaskan di sini juga. Analisis eksplorasi data dilakukan pada dataset telco customer churn yang terdiri dari 7.043 pelanggan untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama mempengaruhi keputusan pelanggan untuk berhenti berlangganan. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan pola tersembunyi dan mengidentifikasi segmen pelanggan yang paling berisiko.
Persiapan dan karakteristik data awal memerlukan pembersihan minor. Di tahap 2, di mana kolom total charge yang keliru terbaca sebagai teks atau objek berhasil dikonversi menjadi numerik. Proses ini mengungkap 11 baris dengan nilai kosong. Kemudian dihapus untuk memastikan integritas analisis. Dataset bersih terdiri dari 7.032 pelanggan. Analisis unvariat pada tahap 3 mengungkapkan karakteristik kunci dari basis pelanggan. Yang pertama, status churn. Terdapat ketidakseimbangan atau imbalance yang jelas. Mayoritas pelanggan 73,3% setia, sementara 26,5% telah churn. Yang kedua ada tipe kontrak. Sebagian besar pelanggan 55% menggunakan kontrak month-to-month yang menunjukkan kurangnya ikatan jangka panjangnya. Ketiga ada demokrasi biaya dan layanan. Distribusi monthly charge biaya bulanan bersifat bimodal, mengidentifikasi adanya dua segmen harga yang berbeda. Demikian pula tenor lama berlangganan juga bimodal dengan konsentrasi besar pada pelanggan baru 0 sampai 5 bulan dan pelanggan yang sangat lama. Faktor utama pendorong churn analisis bivariat dan multivariat pada tahap 4 dan 5 berhasil mengisolasi faktor-faktor yang paling signifikan terkait dengan churn. Faktor terkuat adalah tipe kontrak. Grafik batang yang membandingkan kontrak dan churn pada tahap 4 menunjukkan pola yang sangat mencolok. Pelanggan dengan kontrak month-to-month menyumbang hampir seluruh kasus churn. Sebaliknya, pelanggan 1 year dan 2 year hampir tidak ada yang churn, membuktikan bahwa komitmen kontrak adalah faktor retensi paling kuat. Visualisasi interaktif pada tahap 6 mengkuantifikasi menunjukkan tingkat churn pelanggan bulanan mencapai 42,7%, sementara pelanggan 2 year hanya 2,8%. Faktor kuat kedua adalah lama berlangganan atau tenor. Heatmap korelasi pada tahap 5 menunjukkan korelasi negatif sedang min 0,35 antara tenor dan churn. Pair plot dan scatter plot pada tahap 4 dan 5 memvisualisasikan dengan jelas titik-titik pelanggan yang churn. Orange atau kuning terkonsentrasi di sisi kiri plot, lalu mengkonfirmasi bahwa pelanggan baru tenor rendah adalah yang paling rentan. Lalu mengungkap insight tersembunyi peran layanan internet meskipun korelasi antara monthly charge dan churn hanya positif lemah. Pada heatmap analisis interaksi pada tahap 6 itu mengungkap cerita yang lebih dalam. Faceted histogram pada tahap 6 yang memisahkan pelanggan berdasarkan internet service adalah temuan kunci. Grafik ini menunjukkan bahwa pelanggan fiber optik terkonsentrasi di rentang biaya bulanan yang mahal, 70 sampai 120 USD. Yang terpenting, kelompok fiber optik ini memiliki proporsi churn yang jauh lebih tinggi dibandingkan pelanggan DSL atau yang tidak memiliki internet. Kesimpulan dan profil risiko eksplorasi ini menyimpulkan bahwa churn bukanlah kejadian acak. Terdapat profil pelanggan berisiko tinggi yang sangat spesifik, yaitu pelanggan baru dengan tenor rendah yang tidak memiliki ikatan kontrak month-to-month dan berlangganan layanan fiber optik yang biayanya lebih mahal. Kemudian kombinasi dari biaya mahal, layanan yang mungkin tidak stabil, dan tidak adanya komitmen menciptakan segmen pelanggan yang paling mungkin untuk berhenti berlangganan. Sudah, lalu tahap 8 sudah. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.